Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1534. Din tersenyum dan berkata, prasyarat untuk hak memerintah adalah pencairan uang dalam jumlah besar. Jika uang ini diberikan kepada orang asing, mereka akan mendapat untung, dan jika diberikan kepada penduduk setempat, mereka juga akan mendapat untung, jadi mengapa tidak membiarkan dana domestik kita kembali ke rumah? Jika Jasper berniat untuk menjual, Anda dapat menghasilkan uang dengan melakukan backhanding lindung nilai yang panjang, tetapi tidak baik untuk diam-diam berdiri di sisi Wall Street untuk meningkatkan kekuatan finansial mereka, kata pangeran kecil. Din berkata dengan lembut, kamu sudah mengatakan bahwa peluang Jasper untuk menang kali ini hampir nol. Untuk mencegah kami ketahuan, kami akan sangat berhati-hati dengan tindakan kami. Semua perhatian sekarang tertuju pada 3 pusat perdagangan yang didirikan Jasper. Tidak ada yang akan memperhatikan detail sekecil itu. Bahkan jika mereka menyadarinya, lalu bagaimana? Kami jelas memiliki cara untuk membuat akun di luar negeri, jadi semuanya akan dilakukan di bawah asap dan cermin. Karena Jasper akan selesai, kami secara teknis tidak membantu musuh jika dana yang mereka kumpulkan kembali ke tangan kami. Di masa depan, ketika modal barat masuk ke negara ini, tindakan seperti itu masih bisa dianggap melestarikan vitalitas modal domestik, bukan? Pangeran cilik tertawa dan berkata, alasan yang mulia. Anda menghasilkan uang dari masalah negara Anda, tetapi Anda membuatnya terdengar sangat mewah. Saya pikir hanya Tuan Tua Hurlbut yang akan mengatakan hal seperti itu. Din tersenyum dan berkata, aku hanya ingin tahu apa pendapatmu tentang ini, pangeran kecil. Manfaat apa yang bisa saya dapatkan? Pangeran kecil bertanya. 30% dari total pendapatan. Din mengulurkan 3 jari. Rubah tua itu sangat murah hati. Pangeran kecil mencibir. Din berkata dengan hangat, hanya karena kamu tidak akan melakukan sesuatu, bukan berarti orang lain tidak akan melakukannya. Karena hasilnya akan sama, ini adalah manfaat yang sepele. Apakah kamu tidak menginginkannya? Pangeran kecil itu menyipitkan matanya dan segera memahami makna tersembunyi di balik kata-kata Din. Karena itu, dia menjawab, apakah ada orang dari Harbor City yang menghubungi Anda? Dekan terdiam. Pangeran cilik mendengus dingin, mengetahui bahwa akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan informasi lagi dari Din. Orang ini benar-benar mewarisi beberapa karakter dari rubah tua. Dia sangat sulit untuk dihadapi. Hingga saat ini, Pangeran cilik masih belum bisa menentukan seberapa besar kemungkinan Din telah berkomunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya, namun menurutnya hal seperti itu sangat mungkin. Dia memperkirakan kemungkinannya adalah 80% hingga 90%. Sementara dia memikirkan hal ini, pangeran kecil berkata perlahan, aku butuh waktu untuk memikirkan ini. 3 hari. Din sama sekali tidak terkejut. Dia tidak berharap untuk membujuk pangeran kecil untuk segera bergabung dengannya dan menjawab dengan cepat. Pangeran kecil menatap Din dalam-dalam, memiringkan kepalanya, dan berkata, kau tahu, kau seperti Jasper. Anda memiliki kepercayaan diri yang sama, Anda membuat rencana sebelum bertindak, dan Anda bahkan suka melempar sprat untuk menangkap ikan haring. Dekan tercengang. Kemudian, dia tersenyum dan hendak berbicara ketika pangeran kecil melanjutkan, tapi kamu tidak sebaik dia. Jasper sampai ke tahap ini sendirian. Kadang-kadang, hukum akan memberinya bantuan di beberapa tempat yang diperlukan. Bab 1535. Namun, jika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik mereka, hukum tidak akan mendukungnya sepenuhnya. Tapi kamu berbeda. Siapa kamu jika kamu tidak memiliki Gale Hurlbut? Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Setelah dia mengatakan itu, pangeran kecil menutup telepon. Di ujung komputer yang lain, wajah Din jatuh untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Din, yang selalu mempertahankan citra pria yang sopan dan sopan di depan umum, memiliki kilatan menyeramkan dalam ekspresi suramnya. Kata-kata pangeran kecil itu benar-benar menyakitinya. Ada cerita panjang di balik ini. Gale belum pernah menikah dalam hidupnya, jadi tentu saja, dia tidak akan memiliki keturunan. Oleh karena itu, dia telah melakukan satu hal selama beberapa dekade, dan itu adalah mengadopsi anak yatim di seluruh negeri. Selain itu, dia melakukannya dengan sangat rendah. Hingga saat ini, belum banyak orang yang mengetahuinya. Namun,
Hampir semua orang yang tahu bahwa Gale melakukan ini semua berpikir bahwa Gale melakukan ini demi amal, yang tidak dapat disangkal merupakan hal yang baik. Sebagai anak yatim piatu yang diadopsi oleh Gale, Dean tahu bahwa Gale memiliki tujuan lain untuk melakukan ini. Itu untuk membesarkan penerus yang dia puas. Tidak ada yang salah dengan hal seperti itu, tetapi metode Gale sama sekali tidak biasa. Dia akan membesarkan anak yatim seolah-olah dia sedang membangkitkan roh jahat. Gale sering menguji anak yatim. Tes ini akan didasarkan pada prinsip survival of the fittest. Mereka yang gagal akan kembali ke tempat asalnya, dan pemenangnya berhak untuk tinggal. Selama beberapa dekade, Gale mengembangkan sejumlah besar talenta top dari semua lapisan masyarakat. Dean sendiri dipilih dan dibudidayakan secara khusus setelah Gale melakukan kontak dengan Jasper. Dia sudah menyadari bahwa satu-satunya alasan mengapa dia diberi kesempatan seperti itu adalah karena Gale membutuhkan seorang pemuda yang seperti Jasper untuk mengalahkan Jasper. Dengan pemikiran ini, Gale tidak perlu membimbing Dean, karena Dean secara alami menganggap Jasper sebagai musuhnya sejak awal. Dia harus membuktikan dirinya dengan mengalahkan Jasper sehingga dia bisa menunjukkan bahwa dia adalah penerus paling sukses yang pernah dikultivasikan Gale. Jasper, apa yang luar biasa darimu? Dean memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya, seolah-olah dia baru saja melepaskan penyamarannya saat ini. Dia bergumam, suatu hari, aku akan menginjakmu di depan semua orang. Di pusat perdagangan di kota Nauritus. Pada saat ini, langit berubah cerah, dan beberapa toko sarapan sedang bersiap untuk hari kerja. Meskipun menghadapi pertempuran sengit di aula perdagangan sepanjang malam, banyak pekerja masih terlihat bersemangat dan energi. Hanya Jasper yang tampak sedikit lelah. Sebagai orang yang paling menanggung tekanan, tidak ada gunanya memberitahu orang lain tentang tekanan mental yang dia alami. Bapak, Lain, serangan kuantum Fan telah melambat. Bapak, Lain, hari perdagangan pertama secara resmi berakhir. Suara Jake dan Bas terdengar hampir bersamaan. Jasper mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, menyatukan dirinya, dan berkata, ceritakan padaku hasil hari ini. Jake mengambil laporan data dan melaporkan, hari ini indeks Dow Jones dibuka pada 7.429 poin. Setelah hari perdagangan, ditutup pada 7.425 poin, turun 4 poin. Tetapi perlu dicatat bahwa volume perdagangan indeks Dow Jones hari ini telah melampaui semua catatan sejarah dan lebih dari 2 kali lipat dalam sekali jalan. Volume perdagangan seluruh indeks Dow Jones hari ini melebihi 20 triliun dolar AS. Dapat dikatakan bahwa hanya hari ini, akan ada 20 triliun dolar AS kekayaan yang mengalir di bawah pengelolaan gabungan kami dan Quantum Fund. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kami tidak menyelesaikan tujuan yang telah ditentukan hari ini. Kami telah menargetkan untuk menembus garis pertahanan Dow Jones di 7.400 poin hari ini, tetapi kami belum mencapainya. Dengan kata lain, Jake meletakkan berkas di tangannya. Dia tampak sedikit pucat ketika dia berkata, dari perspektif strategis, kami benar-benar dikalahkan hari ini. Setelah Jake mengatakan itu, anggota tim di pusat perdagangan yang telah santai karena mereka telah Kami telah menargetkan untuk menembus garis pertahanan Dow Jones di 7.400 poin hari ini, tetapi kami belum mencapainya. Dengan kata lain, Jake meletakkan berkas di tangannya. Dia tampak sedikit pucat ketika dia berkata, dari perspektif strategis, kami benar-benar dikalahkan hari ini. Setelah Jake mengatakan itu, anggota tim di pusat perdagangan yang telah santai karena mereka telah menyelesaikan pekerjaan sehari pun terdiam. Tidak ada yang berani berbicara atau bahkan bernapas terlalu keras. Tepuk tangan. Jasper bertepuk tangan, menarik perhatian semua orang. Kemudian, dia berdiri di pusat perdagangan dan berkata, semuanya, saya pikir setelah hari ini, Anda harus memiliki pemahaman penuh tentang lawan kita. Duduk di seberang kami adalah tim perdagangan keuangan profesional top dunia. Jasper melirik wajah setiap anggota yang hadir dan berkata dengan suara yang dalam, dari krisis keuangan Terra hingga krisis gelembung ekonomi internet tahun lalu, hingga serangan mata uang dari berbagai negara selama beberapa tahun terakhir, tim ini telah mendominasi semua negara besar. Peristiwa keuangan di dunia selama 20 tahun terakhir. Dalam istilah yang paling sederhana, seluruh karir Anda sejauh ini dimainkan dengan mengagumi rekor brilian dan sejarah tim ini.
Apa yang kami lakukan adalah mengambil legenda sejarah keuangan yang kami diskusikan siang dan malam sebagai penantang. Tak perlu dikatakan, melakukannya sangat sulit. Namun, kegagalan sementara tidak menakutkan, karena kita juga tumbuh setiap hari. Yang saya ingin Anda lakukan sekarang adalah mematikan komputer, kembali untuk makan enak, mandi, tidur, mengisi kembali energi Anda, dan bersiap untuk pertempuran besok. Di masa depan, pertempuran kita hanya akan menjadi semakin cemas dan sengit, dan setiap hari akan lebih tegang dari yang terakhir, jadi sekarang adalah kesempatan terakhirmu untuk bersantai. Pergi dan istirahat. Setelah dia melambaikan tangannya, Jasper selesai berbicara dan kembali ke kantor. Pekerjaan tim telah berakhir, tetapi pekerjaannya belum berakhir. Dia masih perlu bertemu dengan kepala dua pusat perdagangan, Harbor City dan Waterhoof City. Selama konferensi video, Jasper melihat rekaman dari Waterhoof City. Hanya pangeran kecil yang muncul, karena Lord Alvarado tidak terlihat dimanapun. Tuan Alvarado lelah. Dia kembali lebih awal untuk beristirahat. Seolah tahu apa yang ingin ditanyakan Jasper, pangeran kecil berinisiatif untuk berbicara. Jasper mengangguk dan tidak mengomentari ini. Sekarang, mari kita rangkum dan simpulkan kerugian masing-masing pusat perdagangan untuk hari perdagangan pertama. Harbor City akan menjadi yang pertama, kata Jasper. Di layar, Kaiden tampak sedikit lelah. Dia berkata, situasi di Harbor City baik-baik saja. Kerugian hari ini sekitar 500 juta dolar AS. Jasper menatap pangeran kecil itu. 2,3 miliar dolar AS. Pangeran kecil berkata dengan ringan. Jasper menghela nafas lega dan berkata, markas Nauritus City mengalami kerugian bersih 4 miliar dolar AS hari ini. Angka ini membuat pangeran kecil dan Kaiden mengangkat alis. Jelas, jumlah ini di luar dugaan mereka. Ini terutama karena kami harus membantu Waterhoof City meringankan tekanan. Itu sebabnya angkanya meningkat banyak. Tetapi juga tidak dapat disangkal bahwa Quantum Fund lebih sulit untuk ditangani daripada yang kita bayangkan. Kerugian tersebut dapat berlanjut untuk beberapa waktu ke depan. Kemungkinan besar juga kerugiannya akan semakin parah, kata Jasper dengan tenang. Jika Jasper tidak optimis, itu akan membuat suasana seluruh pertemuan menjadi suram dan membosankan. Jika ini terus berlanjut, kami masih akan baik-baik saja, tetapi saya khawatir investor lain akan mulai kehilangan kepercayaan. Kaiden berbicara perlahan untuk memecah kesunyian. Bagaimanapun, kami kehilangan hampir 7 miliar dolar AS pada hari pertama. Bab 1536. Pada tingkat kerugian ini, kita akan kehabisan amunisi dalam waktu dekat. Jasper mengangguk dan berkata, saya telah mempertimbangkan masalah ini, jadi kita harus mengubah strategi kita besok. Ini bisa dari perspektif keuangan atau hanya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Kaiden. Jasper berkata sambil tersenyum, dalam hal kekuatan kita secara keseluruhan, kita tidak diragukan lagi adalah pihak yang lebih lemah, jadi kita tidak boleh membiarkan Quantum Fund menyeret kita kemana-mana. Kami harus mengambil inisiatif dan memusatkan kekuatan kami untuk menembus titik tertentu dalam pertahanan mereka. Ini satu-satunya kesempatan kita. Jika tidak, Quantum Fund akan menjadi orang yang berinisiatif dan mereka akan dapat membuang kita kapanpun dan dengan cara apapun yang mereka inginkan. Jika itu terjadi, kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menunggu kita. Pangeran kecil memiliki ekspresi serius di wajahnya setelah mendengar apa yang dikatakan Jasper. Dia berkata, tapi ini kemungkinan akan memajukan pertempuran yang menentukan. Kalau begitu bawa ke depan. Jasper berkata tanpa ragu, inti masalahnya sekarang adalah titik pemicu dari pertempuran yang menentukan ini. Jika Quantum Fund yang memicunya, kami hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Tetapi jika kita mulai lebih awal, kita masih memiliki secercah harapan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membuat Quantum Fund lengah. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Ekspresi pangeran kecil menjadi lebih serius dan dia berkata, tapi pernahkah kamu memikirkan apa yang terjadi jika kamu gagal? Laporan di luar sana pasti penuh dengan ketidakpercayaan dan pesimisme terhadap kita. Seluruh dunia sedang menunggu kita untuk jatuh tersungkur dan menjadi bahan tertawaan, jadi apakah kita masih punya ruang untuk bermanuver? Kami tidak memiliki kemewahan seperti itu. Jasper berdiri, nadanya tegas saat dia berkata, kita harus berhasil atau mati mencoba.
Saya pikir kita mungkin masih memenangkan pertempuran ini. Meskipun sempit, kami masih berhasil melarikan diri. Pangeran kecil dan Kaiden saling memandang melalui video dan kemudian berkata, "Oke, kita akan menjalankan semua perintah yang diberikan oleh Nouritus City." Jasper tersenyum dan berkata, "Teman-teman, meskipun pertempuran ini sulit, kita tidak boleh dikalahkan dengan mudah." Beberapa jam kemudian, langit berubah cerah. Itu seperti hari-hari lain ketika warga Summerland berangkat kerja dan kehidupan sehari-hari. Wendy keluar dari kamar, pergi ke ruang makan, dan berkata kepada Dawson, dia baru saja tertidur. Dawson mengangguk dan berkata, beritahu para pelayan untuk menyiapkan makanan nanti. Dia bisa memakannya ketika dia bangun. Wendy mengangguk tanpa sadar dan menyalakan televisi. Pada saat ini, saluran keuangan internasional pagi diputar di televisi. Selamat pagi pemirsa. Setelah analisis tadi, kita sudah tahu bahwa indeks Dow Jones saat ini menghadapi persaingan sengit antara raksasa pendek dan panjang. Selama hari perdagangan terakhir ini, kedua belah pihak tidak memiliki kemenangan atau kekalahan yang jelas, tetapi menurut penilaian analis dan ahli profesional kami, tekanan di sisi pendek sangat besar sementara sisi panjang tampaknya mengeksekusi semuanya dengan terampil dan mudah. Ini sebagian karena fakta bahwa mereka memiliki keunggulan defensif. Perang keuangan saat ini pada indeks Dow Jones telah dievaluasi oleh banyak kritikus saham dan pakar keuangan sebagai perang keuangan modern paling signifikan abad ini. Ini menunjukkan kepada kita, secara lengkap, metode dan keterampilan raksasa keuangan top dunia saat mereka saling menyerang dengan senjata ekonomi. Pemberitaan terus-menerus oleh pembawa acara di TV membuat Wendy sedikit kesal. Ayah, situasi saat ini sepertinya tidak terlalu baik untuk Jasper, kata Wendy dengan cemberut. Dawson berkata dengan ringan, apa yang kamu khawatirkan? Jasper tahu apa yang dia lakukan. Tapi tidak mungkin untuk tidak khawatir sama sekali. Aku khawatir dia akan terlalu menekan dirinya. Khawatirkan. Jasper tahu apa yang dia lakukan. Tapi tidak mungkin untuk tidak khawatir sama sekali. Aku khawatir dia akan terlalu menekan dirinya sendiri. Dawson tersenyum, menunjuk ke TV, dan berkata, orang-orang ini hanya akan selalu melihat permukaan. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Masalah ini baru saja dimulai. Permainan di baliknya melibatkan perjuangan menyeluruh antara dua kekuatan besar. Tingkat pengaruh acara semacam itu akan sangat luas. Ini adalah pertama kalinya Jasper mengambil bagian dalam hal seperti itu, dan dia hanya menjadi perwakilan Summerland saat ini secara kebetulan. Apa yang bisa dia lakukan sangat terbatas, tetapi bagaimanapun juga, semuanya sesederhana seperti yang pertama kali muncul. Wendy bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, bagaimana kamu tahu ini? Dawson berkata, apakah Anda pikir saya telah hidup selama beberapa dekade ini dengan sia-sia? Tunggu saja dengan sabar dan jangan khawatir, tidak mudah bagi Jasper untuk menang, tetapi juga tidak mudah baginya untuk kalah. Dampaknya sangat besar sehingga seseorang tidak dapat memenangkan seluruh pertandingan hanya karena mereka menang di industri tertentu. Permainan sebenarnya dimainkan di belakang layar di mana orang tidak bisa melihat. Pada saat yang sama, di New York di sisi lain Samudra Pasifik, hari sudah sore. Orang-orang baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka dan akan kembali beristirahat. Rogers berjalan ke kantor Soros. Ya ampun, orang-orang itu tidak terlalu puas dengan penampilan kita hari ini. Soros mengangkat kacamatanya dan berkata kepada Rogers. Rogers terkekeh dan berkata, apalagi yang bisa mereka lakukan selain duduk di kantor dan menghitung berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Kami tidak berbeda, jadi nada mengejekmu membuatku tidak nyaman. Soros tertawa. Rogers membuka sebotol anggur merah dan duduk di sofa tampak sedikit lelah. Kemudian, dia berkata sambil menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Bab 1537. Saya katakan sebelumnya bahwa Jasper bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi, jadi butuh sedikit usaha dan waktu untuk menghadapinya. Tetapi para kapitalis fokus pada waktu dan efisiensi, Soros berkata dengan sungguh-sungguh. Teman lama, jika kita melakukan sesuatu terlalu cepat, kita tidak akan bisa menonjolkan nilai kita. Ada kilatan menyeramkan di mata Rogers. Ya, saya berjanji bahwa pada hari perdagangan berikutnya, saya akan memberi mereka jawaban yang memuaskan mereka. Soros mengangguk, menepuk pundak Rogers, dan berkata, saya mengerti apa yang Anda pikirkan, tetapi seringkali kita perlu berkompromi.
Dengan mengangkat bahu, Rogers mengangkat kepalanya dan menyesap anggur merah. Dia bergumam, saya sangat terpesona oleh kekuatan uang, dan saya agak enggan untuk meninggalkannya. Sambil meletakkan gelas anggur, Rogers berkata dengan tenang, hari ini, saya hanya bermain dengannya. Besok, aku akan membuat Jasper bangkrut. Ketika Jasper bangun, hari sudah sore. Dia sudah tidur lebih dari 10 jam. Bukannya merasa segar kembali, kepala Jasper terasa berat. Ketika dia keluar dari kamar, Dawson dan Wendy belum pulang kerja dan kembali ke rumah. Pengurus rumah tangga, Nyonya Clarkson, melihat Jasper dan berkata dengan terkejut, Tuan Lane, kamu terlihat tidak sehat. Jasper mengusap wajahnya dan berkata, mungkin aku masuk angin. Apakah ada obat flu di rumah? Selalu ada beberapa obat-obatan dasar di rumah dan beberapa suku cadang dapat ditemukan di kotak P3K selama keadaan darurat, jadi mendapatkan sekotak obat flu bukanlah tugas yang sulit. Nyonya Clarkson mengeluarkan sekotak obat flu dan memberikannya kepada Jasper. Kemudian, dia melihat dia mengambilnya sebelum berkata, Tuan Lane, kamu selalu begadang sehingga jam biologismu terbalik. Tidak peduli seberapa sibuknya Anda harus menjaga tubuh Anda. Seperti pepatah lama, tubuh adalah ibu kota revolusi. Anda tidak dapat merasakannya sejak Anda masih muda, tetapi Anda harus membayar hutang kepada tubuh Anda ketika Anda berada di usia saya. Mendengarkan omelan Mrs. Clarkson, Jasper tersenyum dan berkata, aku tahu. Ketika saya selesai dengan ini, saya akan beristirahat dengan baik. Kalian selalu mengatakan hal yang sama. Apa yang Anda maksud dengan setelah Anda selesai atau setelah Anda menyelesaikan hal ini? Kapan pekerjaan Anda akan berakhir? Penting untuk mengetahui bagaimana menyeimbangkan pekerjaan dan istirahat, atau uang tidak akan berarti apa-apa bahkan jika Anda memiliki banyak ketika Anda akhirnya rusak. Saat dia mengomel, Mrs. Clarkson mengeluarkan semangkuk sup ayam. Dia berkata, Nona Wendy secara khusus memintaku untuk membuatkan sup ayam ini untukmu sebelum dia pergi. Itu telah mendidih selama sehari. Itu terbuat dari ayam tua yang telah dibesarkan di pedesaan selama 3 tahun, jadi itu akan sangat bergizi. Cepat dan minumlah agar kamu bisa makan malam nanti. Jasper menyesap sup ayam. Rasanya lembut dan kaya, dan mulutnya dipenuhi dengan aroma ayam yang unik. Wah, enak. Ketika Jasper melihat bahwa Nyonya Clarkson akan memasak, dia berkata dengan tergesa-gesa, Anda tidak perlu menyiapkan makan malam saya. Aku akan segera keluar dan tidak akan kembali malam ini. Meskipun Mrs. Clarkson ingin terus mengomel, Jasper segera menghabiskan sup ayam dan bergegas keluar. Melihat mangkuk kosong di atas meja kopi, Nyonya Clarkson menggelengkan kepalanya dan bergumam, setidaknya minum mangkuk lagi. Setelah keluar dari rumah, Jasper tidak mengemudi. Dia tidak jauh dari pusat, dan masih ada waktu sebelum pasar dibuka, jadi dia berencana untuk berjalan kaki. Angin dingin bertiup, menyebabkan hidung tersumbat Jasper memburuk, tapi dia sekarang jauh lebih terjaga. Dengan rencana yang akan dieksekusi dalam beberapa jam memenuhi pikirannya, Jasper mensimulasikan dan menyimpulkan kemungkinan situasi berikutnya. Quantum Fan adalah lawan terkuat yang pernah dia temui, dan kali ini, lawannya jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Ini seperti melempar sprat untuk menangkap ikan haring. Hanya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup, dan hampir tidak ada peluang untuk menang. Namun, kenyataannya Jasper harus bertarung. Bahkan jika peluang menang sangat rendah sehingga hanya ada dalam teori, dia tidak bisa menyerah. Kalau tidak, dia akan kalah dalam permainan, dan semuanya akan berakhir. Hei, George tua, berita telah berbicara tentang pasar saham selama 2 hari terakhir. Bukankah Anda pernah berdagang saham? Bagaimana situasinya? Sekelompok orang melewati Jasper dan topik yang mereka bicarakan menggelitik minat Jasper. Saya tidak ingin membicarakannya. Seorang pria yang agak tua di antara kerumunan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius. Amerika Serikat tidak damai selama periode ini. Perwakilan kami melawan pukulan besar dari pasar saham Amerika Serikat dan Wall Street, belum lagi saham kelas A domestik. Bahkan pasar keuangan global penuh gejolak. Situasi saat ini sama sekali tidak damai. Sentimen pasar investasi domestik umumnya pesimis. Mereka percaya bahwa ibu kota Summerland tidak mungkin mengalahkan Wall Street. Begitu kita kalah, pasar modal domestik akan turun drastis. Yang pertama menderita adalah pasar sekuritas saham kelas A,
sehingga harganya akan anjlok. Saya baik-baik saja. Saya hanya kehilangan 30%. Direktur departemen kami telah kehilangan lebih dari 60%. Di antara kerumunan, sesosok berteriak dengan suara berat, "Sial, ibu kota negara kita benar-benar berbenturan dengan ibu kota AS. Ini gila, kan? Bagaimana kita bisa menyaingi mereka? Apa yang kamu tunggu? Tarik keluar dan lari." Saya berencana untuk menunggu dan melihat. Jika saya bisa, saya akan menambahkan posisi lain. George tua menggertakkan giginya. Sial, kepenuhan untuk yang berani, kelaparan untuk pengecut. Saya terlalu pengecut, jadi saya melewatkan beberapa peluang sebelumnya. Kali ini, semua orang berpikir mustahil untuk menang. Tapi bagaimana jika kita menang, saya akan membeli bagian bawah dan menutupi posisinya. Ketika itu terjadi, saya akan menghasilkan banyak uang. Orang-orang sepertimu juga yang paling rugi. Tutup perangkapmu. Sekelompok orang berbicara dan tertawa saat mereka berjalan pergi. Jasper menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan bergumam, siapa yang bisa melihat ke masa depan. Setelah dia tiba di pusat perdagangan, semua orang menyambutnya. Kemudian, Jasper melihat Jake dan tim sudah berada di posisi masing-masing, bersiap untuk sesi perdagangan yang intens ke depan. Pengumpulan intelijen, analisis data, pengurangan dan penyusunan rencana, dan penyusunan ulang rencana darurat. Semua hal ini harus dilakukan setengah jam sebelum pasar dibuka. Ini adalah perbedaan paling mendasar dalam kualitas antara tim biasa dan tim papan atas. Jasper sedang mendiskusikan langkah selanjutnya dengan Jake dan Bas ketika dia melihat Henry berlari dengan bersemangat dari luar. "Aku mendapatkannya. Aku mendapatkannya." Kata-kata Henry menyebabkan Jasper mengabaikan Jake dan Bas. "Siapa yang kamu dapatkan?" Jasper bertanya buru-buru. "Dekan." Bajingan kecil ini bersembunyi dengan sangat baik. Henry masih terlihat bersemangat. "Kali ini, aku mendapatkannya." Bocah terkutuk ini tetap berhubungan dengan Harbor City secara rahasia. Yang dia hubungi secara kebetulan adalah ayah dari salah satu anak laki-laki saya. Orang tuanya berbicara dengan Dean di ruang kerja tadi malam dan anak laki-laki saya mendengarnya. Meskipun dia tidak mendengar persis apa yang dia katakan, itu pasti Dean, karena ayahnya memanggilnya Tuan Hall dalam bahasa ibu mereka. Henry sangat gembira dan dia dipenuhi dengan rasa pencapaian yang sesuai dengan seorang agen yang baru saja memperoleh informasi rahasia yang luar biasa. Jasper mengangkat alisnya sedikit. "Kalau begitu, ada kemungkinan 90% itu dia." Henry kemudian berkata, "Berapa 90%? Saya mengatakan bahwa itu pasti. Keluarga anak laki-laki saya berkecimpung dalam bisnis kabel. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi ledakan dalam konstruksi domestik. Dia selalu ingin mencari peluang untuk memasuki pasar di daratan. Bukankah si tua kentut itu, Gale, di belakangnya? Jika Gale mendukungnya, bisnisnya akan jauh lebih mudah. Ini juga kebetulan. Mereka tidak hanya berkomunikasi dalam bahasa ibu mereka, tetapi mereka juga memiliki nama keluarga yang sama. Saya tidak percaya bahwa kebetulan seperti itu bisa ada di dunia ini." Setelah dia selesai berbicara, Henry menatap Jasper dengan panas dan bertanya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, "Jadi, apakah Anda ingin menculiknya, atau Anda ingin melemparkannya ke ikan setelah menjatuhkannya?" Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.